Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Kak Eta. Pagi ini kita membaca renungan seperti biasa, ditemani oleh Mumu dan Mimi. Sudah siap adik-adik? Kita panggil Mumu ya. Mumu, yuk koko. Sapa adik-adik dong. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap dengarkan renungan? Bagus, aku panggil temanku Mimi dulu ya. Mimi. Halo Mumu, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali ketemu Mumu lagi. Sapa adik-adik dulu Mimi. Hai adik-adik, masih ingat aku kan? Mumu, aku temennya. Aku Mimi, salah, temennya Mumu. Kami mau baca renungan, adik-adik dengerin ya. Oke adik-adik, sekarang aku yang baca renungannya, gantian dengan Mu. Judul renungan kita hari ini adalah potonglah. Ayat hari ini judul renungan kita hari ini adalah potonglah. Ayat hari ini, kalau tanganmu atau kakimu membuat engkau berdosa, potonglah dan buanglah. Matius 18 ayat 8. Bacaan hari ini Matius 18 ayat 7 sampai 9. Natali menghambur dan memeluk ibu. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanya ibu. Sambil terisak-isak, Natali menjawab, aku melakukan kesalahan. Aku mengambil pulpen temanku. Dan barusan aku membaca di Alkitab, kalau Tuhan Yesus berkata, jika tanganku membuatku berdosa, aku harus memotongnya. Dan kalau mataku membantuku berdosa, aku harus mencungkilnya dan membuangnya. Sayang, apakah kamu menyesal telah mengambil pulpen temanmu? Tanya ibu. Iya bu, aku menyesal, jawab Natali. Aku akan mengembalikan pulpen itu besok. Setelah berdoa bersama untuk meminta Tuhan mengampuni dosanya, ibu menjelaskan maksud Tuhan Yesus. Sayang, bukan berarti Tuhan Yesus ingin kamu memotong tanganmu atau mencungkil matamu. Dia sengaja menggunakan perumpamaan yang melebih-lebihkan atau hiperbola untuk mengajarkan kepada kita bahwa dosa sangat berbahaya. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah kamu segera berhenti berbuat dosa dan tidak melakukannya lagi. Ibu melanjutkan, memotong tangan atau mencungkil mata takkan membuatmu berhenti berbuat dosa, karena dosa datang dari dalam hatimu. Orang buta masih dapat memikirkan hal-hal berdosa, dan orang yang tidak punya tangan juga masih bisa mencuri. Tuhan Yesus ingin kita mengontrol apa
Yesus ingin kita tahu bahwa walaupun dosa itu menyenangkan, tetapi tidak pantas dilakukan karena membuat hatinya sedih. Jadi, aku tidak perlu memotong tangan atau mencungkil mataku, tanya Natali. Ibu tersenyum. Tidak perlu, tapi ini yang perlu kamu lakukan. Lain kali kalau kamu berbuat dosa, berhentilah dan berdoa. Minta Tuhan Yesus memberimu pengampunan dan mengendalikan diri untuk menolak dosa. Dia pasti akan menolongmu. Nah, bagaimana adik-adik ceritanya? Seru ya? Si Natali ambil pulpen temen ya. Terus dia takut kalau mau dipotong. Nah, sekarang adik-adik tugasnya apa? Merenungkan. Apa yang direnungkan? Sebentar kakak bacakan. Dosa-dosa apa yang perlu adik-adik akui kepada Tuhan dan meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Apa yang dapat adik lakukan untuk menolak dosa? Pikirkanlah hal apa saja yang dapat adik lakukan dengan lebih baik sepanjang minggu ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, tolong aku mengingat betapa berbahayanya dosa. Tolong aku untuk menolak dosa. Dengan pertolongan-Mu, aku pasti dapat melakukannya. Amin. Nah, renungannya dicatat ya adik-adik. Pertanyaan yang tadi, lalu ditulis di kertas dan difoto. Sampai ketemu dengan Mumu dan Mimi di renungan besok. Tuhan Yesus memberkati. Judul renungan kita hari ini adalah potonglah. Ayat hari ini, kalau tanganmu atau kakimu membuat engkau berdosa, potonglah dan buanglah. Matius 18 ayat 8. Bacaan hari ini Matius 18 ayat 7 sampai 9. Natali menghambur dan memeluk ibu. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanya ibu. Sambil terisak-isak, Natali menjawab, aku melakukan kesalahan. Aku mengambil pulpen temanku. Dan barusan aku membaca di Alkitab, kalau Tuhan Yesus berkata, jika tanganku membuatku berdosa, aku harus memotongnya. Dan kalau mataku membantuku berdosa, aku harus mencungkilnya dan membuangnya. Sayang, apakah kamu menyesal telah mengambil pulpen temanmu? Tanya ibu. Iya bu, aku menyesal, jawab Natali. Aku akan mengembalikan pulpen itu besok. Setelah berdoa bersama untuk meminta Tuhan mengampuni dosanya, ibu menjelaskan maksud Tuhan Yesus. Sayang, bukan berarti Tuhan Yesus ingin kamu memotong tanganmu atau mencungkil matamu. Dia sengaja menggunakan
berbola untuk mengajarkan kepada kita bahwa dosa sangat berbahaya. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah kamu segera berhenti berbuat dosa dan tidak melakukannya lagi. Ibu melanjutkan, memotong tangan atau mencungkil mata takkan membuatmu berhenti berbuat dosa, karena dosa datang dari dalam hatimu. Orang buta masih dapat memikirkan hal-hal berdosa, dan orang yang tidak punya tangan juga masih bisa mencuri. Tuhan Yesus ingin kita mengontrol apa yang dilihat mata kita, yang dilakukan tangan kita, dan kemana kaki kita melangkah. Tuhan Yesus ingin kita tahu bahwa walaupun dosa itu menyenangkan, tetapi tidak pantas dilakukan karena membuat hatinya sedih. Jadi aku tidak perlu memotong tangan atau mencungkil mataku? Tanya Natali. Ibu tersenyum. Tidak perlu, tapi ini yang perlu kamu lakukan. Lain kali kalau kamu berbuat dosa, berhentilah dan berdoa. Minta Tuhan Yesus memberimu pengampunan dan mengendalikan diri untuk menolak dosa. Dia pasti akan menolongmu. Nah, bagaimana adik-adik ceritanya? Seru ya? Si Natali ambil pulpen temen dia. Terus dia takut kalau mau dipotong. Nah, sekarang adik-adik tugasnya apa? Merenungkan. Apa yang direnungkan? Sebentar kakak bacakan. Dosa-dosa apa yang perlu adik-adik akui kepada Tuhan dan meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Apa yang dapat adik lakukan untuk menolak dosa? Pikirkanlah hal apa saja yang dapat adik lakukan dengan lebih baik sepanjang minggu ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, tolong aku mengingat betapa berbahayanya dosa. Tolong aku untuk menolak dosa. Dengan pertolongan-Mu, aku pasti dapat melakukannya. Amin. Nah, renungannya dicatat ya adik-adik. Pertanyaan yang tadi, lalu ditulis di kertas dan difoto. Sampai ketemu dengan Mumu dan Mimi di renungan besok. Tuhan Yesus memberkati.